Baik, terima kasih Bu Sonya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu, saudara-saudari atas kebersamaan kita pada malam ini. Dan setelah kita berdoa, merenungkan indahnya kerahiman Allah atas diri kita dan umat manusia pada umumnya, sekarang kita eh, merenungkan tema tentang Roh Kudus dan karunia pengertiannya yang memungkinkan Santa Faustina melihat betapa besarnya kerahiman Allah ini atas dirinya, atas umat manusia seluruhnya. Jadi di balik devosi kerahiman ilahi ini terdapat pengalaman akan pengertian akan semua apa yang telah Allah lakukan atas diri kita. Tema kita ini membawa serta subtema yaitu dari terang ke terang. Ini hanya untuk membantu kita yang sudah hidup dalam terang, ya, sebagai murid Yesus, kita adalah anak-anak terang, supaya kita sadar bahwa kita bukannya orang-orang yang telah meninggalkan kegelapan menuju terang, dan tetap di terang yang sama, seperti katakanlah moto dari Raden Ajeng Kartini itu, habis gelap terbitlah terang, tapi bahwa kita dipanggil untuk dari terang ke terang. Kita hendaknya bertumbuh dari pengertian ke pengertian, dari penglihatan ke penglihatan. Sebab kata pengertian ini, Bapak Ibu yang terkasih, juga ada hubungannya dengan penglihatan, dengan mata untuk melihat dan untuk mengerti. Jadi kita dipanggil untuk bergeser dari terang yang satu ke terang yang lain. Sebab di dalam terang Allah ini kita melihat terang. Dan lagi-lagi kita perlu ingat bahwa terang yang kita bicarakan ini bukanlah terang lahiriah, tapi ini adalah terang batiniah karunia Roh Kudus. Kita punya waktu 45 menit, dan selama 45 menit ini, inilah menu yang akan kita dalami bersama. Mudah-mudahan waktu kita cukup untuk mendalami ini. Pertama-tama kita akan berbicara tentang nama dari karunia ini. Yang kedua, kita berbicara tentang makna dari karunia pengertian ini. Ini adalah karunia untuk melihat dari dalam. Dan kalau kita melihat, walaupun masih ada kegelapan dalam penglihatan kita atau pengertian kita itu, tapi ada sesuatu yang jelas, yang pasti, yang memberikan rasa aman begitu. Dan kemudian kita akan berbicara tentang karunia ini sebagai karunia kontemplasi. Dengan demikian, Bapak Ibu, kita sudah dekat dengan karunia kebijaksanaan, yang adalah karunia terpenting dalam Sabta Karunia. Sebab dalam karunia kebijaksanaan ini, dengan kontemplasi, kita memandang Allah dari muka ke muka, walaupun paripurnanya tetap kelak dalam keabadian. Namun, dengan karunia kebijaksanaan ini, kita menikmati, ada rasa nikmat yang dalam sekali, nikmat batiniah, dalam kita mengkontemplasikan Allah, memandang Allah. Setelah itu kita akan berbicara tentang mengapa karunia ini penting. Karunia ini, Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah karunia untuk melakukan sebuah penetrasi intelektual, rohaniah dalam misteri Allah. Makanya di sini digunakan kata menerobos rumusan atau kata-kata untuk sampai kepada realitas yang dirumuskan atau yang diungkapkan dengan kata-kata. Menerobos pikiran manusiawi kita. Sebab dengan karunia ini kita mengatasi pikiran manusiawi kita. Kemudian mengatasi kecenderungan daging manusiawi kita.
dengan karunia ini, kemudian menerobos materialisme, kemudian mengatasi aksiden-aksiden atau efek-efek, ini istilah-istilah dari dunia filosofis Yunani. Kemudian yang terakhir, bahwa karunia ini membantu kita, penting sekali untuk memuaskan keinginan terdalam batin kita akan kebahagiaan. Lalu terakhir kita akan mendalami apa artinya kalau karunia ini memungkinkan kita untuk bergeser dari terang yang satu ke terang yang lain, sebab dalam terang Allah kita melihat terang. Bapak Ibu yang terkasih, untuk pendalaman kita ini maupun untuk tema kita pada pertemuan kali lalu tentang karunia kebijaksanaan, ini adalah referensi yang saya tampilkan yang menjadi bahan bacaan saya. Ini untuk memberikan kepastian kepada Bapak Ibu bahwa apa yang sekarang ini hendak saya bagikan ini bukanlah hasil imajinasi saya, tapi ini adalah buah dari permenungan atas bacaan-bacaan uh, yang beredar tentang teologi Sabta Karunia ini dalam Gereja Katolik. Kita mulai dengan yang pertama, nama karunia ini. Bapak Ibu yang terkasih, kata pengertian yang kita gunakan ini berasal dari terjemahan baru Alkitab Indonesia atas teks Yesaya bab 11 ayat 2, di mana disebutkan nama-nama dari karunia-karunia ini, roh-roh ini, disebut roh di situ, maksudnya adalah karunia-karunia yang diramalkan oleh Yesaya akan dimiliki oleh Mesias terjanji. Tadi sekali lagi saya katakan bahwa karunia-karunia ini mendapatkan kepenuhannya dalam diri Yesus. Dan sekarang kita mengambil bagian dalam kepenuhan Yesus ini. Sehingga beliau, Tuhan kita, Juru Selamat kita, yang mendapat kepenuhan karunia pengertian ini, sebab memang dia berasal dari Allah, dia membagikan pengertiannya kepada kita. Kita mengambil bagian dalam pengenalan dia akan Allah. Kemudian kata itu juga diikuti oleh Katekismus Gereja Katolik, di mana terdapat nama-nama dari Sabta Karunia ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kata pengertian ini berasal dari bahasa Latin, yaitu intellectus. Yang dalam bahasa Italia, karunia ini disebut intelek. Di dalam bahasa Prancis, karunia ini disebut intelijensi atau intelijensia, intelligence. Kalau saya melihat dalam pengertian yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, dikatakan bahwa intelek itu adalah sesuatu yang kita terima pada saat kita lahir. Sementara inteligensi itu merupakan sebuah pertumbuhan, perkembangan dari intelek dasariah yang kita terima pada saat kita lahir ini, berkat pendidikan, berkat budaya, begitu. Namun di sini saya tidak membedakan. Hanya ini untuk menunjukkan bahwa karunia ini ada hubungannya dengan intelektualitas kita, dengan pikiran kita. Dan digunakan juga kata pemahaman, oleh karena kata pemahaman ini adalah sinonim dari kata pengertian. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kata pengertian ini tidak ada hubungannya dengan penggunaan kata pengertian dalam bahasa Indonesia yang juga dipakai untuk mentolerir sesuatu yang mungkin tidak kita sukai, namun terjadi, dengan kita berkata, ya udahlah, pengertian aja. Begitu. Enggak, ini adalah sebuah aktivitas intelektual. Jadi istilah ini, karunia pengertian ini bisa diganti dengan karunia intelek, karunia inteligensi, atau karunia pemahaman. Namun Bapak Ibu yang terkasih, kita di sini perlu sadar bahwa yang kita bicarakan bukanlah pengertian manusiawi yang terkait dengan kemampuan intelektual, kecerdasan, kepandaian kita, tapi karunia yang Roh Kudus tanamkan, salurkan
atau operasikan dalam diri kita. Dan fakultas yang ada dalam diri kita untuk membuat karunia Roh Kudus ini beroperasi, itu kita sebut dengan berbagai istilah, ya, yaitu jiwa, yaitu pikiran, yaitu batin, yaitu hati. Ini adalah istilah yang berbeda-beda untuk menyatakan hal yang sama. Kata bahasa Latin intelligere, dari mana kata benda intellectus yang berarti pengertian berasal, tersusun atas dua kata, yaitu intus artinya di dalam, dan legere artinya membaca. Jadi intelligere berarti membaca di dalam. Nah, objek yang hendak kita mengerti dengan karunia pengertian dari Roh Kudus ini adalah objek iman kita itu sendiri, yaitu Allah dan misteri-misterinya, di mana terungkap pikiran dan rencana keselamatannya. Dengan karunia pengertian ini, kita dimampukan untuk melakukan intus legere. Artinya, kita dimampukan untuk membaca di dalam. Artinya, mengerti segala sesuatu seperti Allah mengerti mereka. Sehingga kita berpikir dengan pikiran Allah. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, makna dari karunia pengertian ini. Nah, untuk ini Bapak Ibu yang terkasih, kita tidak dapat menghindari seorang tokoh penting yang berbicara tentang karunia pengertian ini, yaitu Santo Thomas Aquinas. Semua penulis yang tadi saya tampilkan yang menjadi rujukan saya untuk sharing materi ini dengan Bapak Ibu, itu merupakan catatan kaki atas apa yang Santo Thomas Aquinas sampaikan ini. Nah, sekarang begini, kita membaca supaya kita mengerti dengan akurat makna yang diberikan oleh Santo Thomas Aquinas atas karunia pengertian ini. Menurut beliau, karunia pengertian ini membuat kita memiliki persepsi tertentu tentang kebenaran. Persepsi, Bapak Ibu yang terkasih, itu berasal dari kata to perceive. Perceive itu artinya melihat. Perceive, bukan melihat dengan mata fisik, indera fisik kita, tapi melihat dengan akal budi kita, dengan pikiran kita. Membuat kita memiliki persepsi tertentu dari kebenaran, memberikan kepada kita pengenalan unggul tertentu yang menembus sampai ke intimitas. Itu tadi, intus legere, jadi membaca di dalam. Dan dari dalam, jadi sampai ke hakikat keilahian itu sendiri. Membuat kita memahami hal-hal rohani sebagai sebuah kebenaran yang telanjang. Jadi memahami. Membuat kita dengan cara tertentu mengintuisi dengan bening dan jelas hal-hal yang kita imani. Juga saat hidup di dunia ini, bagi orang yang penglihatannya dipurifikasi oleh pengertian ini, penglihatan itu persepsi tadi, sampai batas tertentu bisa melihat Allah. Persepsi, pengenalan, memahami, mengintuisi, melihat. Karunia ini, Bapak Ibu yang terkasih, intinya adalah kemampuan batiniah yang dimungkinkan oleh Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita untuk menerobos realitas yang kelihatan guna menyelidiki kedalaman pikiran Allah dan rencana keselamatannya. Dalam deskripsi ini, kita menemukan beberapa kata kerja yang dipakai untuk menjelaskan apa yang dapat kita lakukan jika kita menerima karunia ini dalam hubungan kita dengan Allah dan misteri-misterinya yang merupakan objek iman kita. Ada kata mempersepsi, mengenal, memahami, mengintuisi, dan melihat. Semua kata kerja ini merujuk kepada aktivitas
pikiran atau akal budi kita. Dengan karunia pengertian ini, pikiran manusia dimampukan oleh Roh Kudus yang tinggal dalam jiwa kita untuk melakukan sebuah penerobosan intelektual ke kedalaman Allah dan misteri-misterinya. Karunia pengertian ini, Bapak Ibu yang terkasih, memungkinkan pikiran kita untuk menerobos atau menembus kedalaman Allah dan kebenaran-kebenaran adikodratinya yang kita terima dan akui dalam iman kita, sehingga semuanya kita mengerti dengan jelas dan pasti dari dalam. Jadi kejelasan, kepastian penglihatan atau pengertian kita inilah yang mau digarisbawahi oleh karunia ini. Karunia ini membuat kebenaran yang dipercayai menjadi dipersepsi, dilihat, diintuisikan dari dalam, sehingga kita dapat beriman dengan daya yang kuat, pasti, dan aman. Itulah sebabnya mengapa kualitas pengertian kita akan Allah dan semua misterinya berkat karunia ini dilukiskan oleh Thomas Aquinas sebagai unggul. Jadi pengenalan yang unggul, mesra atau intim, paling dalam. Jadi Allah itu memberikan segala sesuatu kepada kita. Aku tidak menyebut lagi kamu hamba, tapi aku menyebut kamu sahabat. Sebab aku telah memberikan kepada kamu semua yang aku ketahui tentang hubunganku dengan Bapa, kata Yesus. Jadi semuanya sudah Dia berikan. Jadi kita akan memiliki kemampuan untuk melihat kebenaran ini dengan telanjang, dengan bening dan jelas. Semua ini dimungkinkan karena kita mengerti Allah di kedalaman dan dari kedalamannya. Hal ini, Bapak Ibu yang terkasih, dimungkinkan karena kita yang sudah dibaptis ini, kita ini merupakan Allah. Allah dengan huruf A kecil, ya, bukan Allah dengan huruf A besar. Kita menjadi Allah oleh karena rahmat dan partisipasi, bukan oleh karena esensi. Maka karunia ini berada dalam disposisi kita, namun yang mungkin tidak selalu kita sadari. Karena itu, kita perlu memohon karunia ini dalam doa kita, agar kita menyadari apa yang sudah kita terima. Jadi seringkali berdoa, Bapak Ibu yang terkasih, tidak dimaksudkan untuk kita mendapatkan apa yang belum kita terima, tapi untuk membuat kita sadar bahwa apa yang kita minta itu sudah kita terima. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Efesus. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ini, Bapak Ibu yang terkasih, dapat kita alami kalau kita mendapat karunia pengertian ini. Seperti yang dialami bukan hanya oleh Rasul Paulus, yang diharapkan juga dialami oleh umat di Efesus, tapi dialami oleh begitu banyak orang kudus. Dalam madah Veni Creator Spiritus, kita memohon kepada Roh Kudus untuk mengunjungi pikiran kita. Mentes tuorum visita. Mentes. Mentes itu, Bapak Ibu yang terkasih, itu artinya pikiran. Itu tadi, karunia pengertian. Kita memohon kepada Roh Kudus untuk mengunjungi pikiran kita. Mentes tuorum visita. Menyalakan terang dalam pikiran kita, accende lumen sensibus. Dan menanamkan cinta dalam hati kita, infonde amorem cordibus. Roh Kuduslah yang memberikan terang kepada pikiran kita untuk memahami Allah
dan semua misterinya yang kita imani. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, menurut Santo Bonaventura, ada 3 syarat untuk kita mendapat karunia ini. Pertama itu adalah kekudusan hidup. Artinya hidup dalam keadaan penuh rahmat. Hidup berada dalam keadaan berahmat. Kemudian mendengarkan Yesus dengan penuh kelemah lembutan. Mendengar dengan penuh kelemah lembutan. Seperti Maria dari Betania, dia mendengar. Orang yang mendengar, dia akan mengerti. Dengan penuh kelemah lembutan itu artinya dengan penuh kasih, dengan penuh kesabaran. Jangan mendengar dengan tergesa-gesa. Ambil waktu, seperti kalau kita berdoa tadi, kita menikmati ya doa kita dengan mengenyam, dengan mengunyah kata-kata yang adalah kata-kata manusia, namun di balik kata-kata itu terdapat misteri kerahiman Allah yang mau diinternalisasi dalam diri kita sehingga kita ditransformasi oleh kerahiman Allah ini. Jadi kita mendengar, kita menikmati. Itu yang akan membuat kita mengerti. Kemudian kita perlu menyerahkan inteligensi manusiawi kita kepada Yesus Kristus dan membiarkan inteligensi kita itu takluk, taat, atau patuh kepadanya. Sebab karunia ini beroperasi di dalam inteligensi kita, dalam pikiran kita. Yang dalam bahasa Alkitab, inteligensi itu adalah hati kita. Oleh karena itu juga, kondisi utama untuk menerima karunia ini adalah cinta kasih yang diberikan kepada intelek kita. Maka pengertian kita berkat karunia ini bersifat kordial. Artinya terjadi dalam hati yang berkobar-kobar karena kasih. Jadi, menurut bahasa Alkitab, Bapak Ibu yang terkasih, hati kita ini adalah sebuah kapasitas untuk berpikir, untuk menghendaki. Dengan hatinya, manusia bisa terbuka, bisa tertutup kepada Allah dan dari Allah. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan juga bahwa sabda bahagia yang berkorespondensi dengan karunia pengertian ini adalah Matius bab 5 ayat 8 yang berbunyi, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Jadi kita melihat Allah bukan dengan mata kita, mata fisik kita, tapi dengan hati kita. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Dan kata melihat ini artinya, Bapak Ibu, mengerti. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan mengerti Allah. Sekarang kita melihat lanjutan dari pengertian karunia ini. Nah, berkaitan dengan tingkat pengertian kita berkat karunia ini, Bapak Ibu yang terkasih, Santo Thomas menggunakan kata tertentu, persepsi tertentu, pengenalan tertentu, sampai batas tertentu. Artinya, pengertian kita tentang Allah dan semua misterinya ini tetap mengandung kegelapan atau kesuraman iman. Dan ini sangat wajar, karena kita adalah manusia. Ya. Lebih dari itu, sebagai manusia, iman kita itu dikondisikan juga oleh berbagai faktor subjektif. Misalnya, budaya kita, temperamen kita, kecenderungan afektif kita. Apa yang sekarang ini kita lihat dalam batas tertentu, kita akan mengalaminya sebagai penuh, sebagai tuntas, kelak tatkala kita bersama Bapa dalam kemuliaan, dalam apa yang disebut sebagai tatapan yang membahagiakan, visio beatifica.
Nah, walaupun Bapak Ibu yang terkasih, saat kita hidup di dunia ini ada kegelapan iman, kelemahan dari kejelasan pengertian kita ditiadakan. Sehingga tak ada keraguan dalam kita mengerti atau melihat Allah. Jiwa kita tidak lagi berjalan di malam hari, dia melihat semuanya dalam pancaran kejelasan Allah. Walaupun pancaran itu masih tersaring oleh tabir keimanan, namun tembus cahaya. Ini kata-kata dari seorang rujukan saya bernama Filippo, dia seorang Dominikan, dan bukan hanya dia, tapi semua komentator yang lain mengatakan bahwa yang namanya kegelapan iman itu tetap ada. Obscurité de la foi. Kegelapan iman tetap ada. Tapi dalam kegelapan itu ada sesuatu yang jelas, yang pasti bahwa ini adalah sungguh-sungguh Allah yang kita imani. Dan ini Bapak Ibu yang terkasih, kepastian ini juga dimungkinkan oleh kenyataan bahwa karunia pengertian ini memberikan kepada kita sebuah kemampuan untuk membedakan apa yang bukan Allah. Jadi kita mempunyai sebuah kemampuan untuk membeda-bedakan. Discernment. Saya ingin juga menginformasikan bahwa teks Yesaya bab 11 ayat 2, di mana terdapat kata pengertian ini, dalam bahasa Prancis diterjemahkan discerner, artinya untuk melakukan discern, to discern, membeda-bedakan. Jadi karunia ini Bapak Ibu yang terkasih memberikan kepada kita sebuah kemampuan untuk membedakan ini Allah, ini bukan Allah. Yang ini jelas, walaupun Allahnya itu sendiri belum 100% dapat kita lihat, tapi dikatakan udah pasti. Ini jelas Allah. Begitu. Nah, kemampuan untuk menegasi ini, bahwa ini bukan Allah yang kita imani, ini dalam teologi disebut sebagai teologi negatif. Teologi apofatik. Ini dibedakan dari teologi positif, yang disebut sebagai teologi katafatik. Nah, teologi positif, Bapak Ibu yang terkasih, adalah sebuah istilah untuk menyebut bahwa Allah itu dirumuskan secara positif. Misalnya kita mengatakan bahwa Allah itu sempurna. Nah, teologi negatif mengatakan bahwa Allah itu adalah jauh lebih tepat dirumuskan dengan mengatakan pada Allah tak ada ketidaksempurnaan. Yang itu jauh lebih pasti daripada mengatakan secara positif bahwa Allah itu sempurna. Nah, karunia ini Bapak Ibu yang terkasih membuat kita sampai pada kemampuan ini. Dalam pengertian kita tentang Allah, dalam penglihatan kita tentang Allah, kita dapat membedakan yang ini bukan Allah yang kita imani. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, seperti yang saya sudah sebut dengan kata melihat. Melihat itu Bapak Ibu yang terkasih, itu adalah istilah lain dari memandang. Memandang itu adalah kontemplasi, begitu. Nah, ini karunia tentang kepastian ini pernah dialami oleh Stefanus. Ya. Stefanus ini yang mengkontemplasikan dengan penuh kepastian. Nah, ini karunia ini akan kita alami, Bapak Ibu yang terkasih. Di sini saya tidak mau menyebut orang-orang kudus, ya, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal, khususnya yang sudah meninggal, ya, Teresia dari kanak-kanak Yesus, Teresia dari Avila, Yohanes dari Salib, Santa Katarina dari Siena, yang tidak bersekolah demikian tinggi, tidak belajar teologi, tapi memiliki karunia untuk menembus, untuk penetrasi dalam keilahian itu, dan dia menyampaikan pengalamannya itu dengan tulisan yang sangat kaya. Ini Santa Katarina dari Siena. Karena matanya tajam untuk melihat keilahian. Nah, Stefanus berkata, sungguh aku melihat, nah ini Bapak Ibu yang terkasih, melihat langit terbuka
dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Ini sungguh-sungguh sebuah karunia yang luar biasa. Atau apa yang dialami oleh Yohanes, apa yang ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat, yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Ini luar biasa Bapak Ibu yang terkasih. Dari sini kita lalu mengetahui bahwa kita tidak dapat menjadi saksi yang kredibel kalau kita tidak melihat. Kalau kita tidak mengalami Allah secara langsung. Yohanes bisa menyampaikan ini dengan penuh keberanian, dengan penuh kejelasan, karena dia melihat. Tadi betapa kita sungguh perlu memohon karunia ini dalam rangka untuk menjadi saksi-saksi yang kredibel dari kebenaran Injil. Nah, sekarang kita melihat mengapa karunia ini penting. Nah, ini ada hubungannya dengan misi tadi. Kita tidak dapat bermisi, tidak dapat menjadi misionaris, murid misioner kabar gembira, kalau kita tidak memiliki pengertian ini. Di sini kita hanya ingin menyebut apa yang disebut oleh Santo Anselmus dari Canterbury, yang mengatakan bahwa iman kita itu memiliki intelektualitasnya tersendiri. Iman kita itu memiliki kecerdasannya tersendiri. Dan kita perlu ini. Nah, proses yang kita ingin mohonkan ini, dengan memohon kepada Roh Kudus karunia pengertian ini adalah penting dalam rangka untuk kita mengerti iman kita sendiri. Ini diistilahkan oleh Santo Anselmus dengan istilah fides quaerens intellectum, iman yang mencari pengertian. Jadi kita imani Bapa, Putra, Roh Kudus, gereja, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Namun bagaimana mengerti semuanya ini? Bukan dengan pengertian akal budi manusiawi, tapi dengan melihat bahwa itu semuanya adalah benar. Kita perlu. Bagaimana kita mengerti bahwa dalam roti dan anggur yang dikonsekrasi itu ada tubuh dan darah Kristus. Kita perlu mata untuk melihat. Itulah iman kita. Fides quaerens intellectum. Kita melihat dengan iman, dengan mata. Iman adalah mata untuk melihat. Kemudian Bapak Ibu yang terkasih, ini sangat penting. Menerobos, karunia ini penting untuk menerobos rumusan atau kata-kata. Menerobos. Iman kita itu, Bapak Ibu yang terkasih, dirumuskan dengan kata-kata. Kitab suci itu adalah kata-kata yang berisikan kesaksian iman dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus, dan lain-lain. Itu adalah kesaksian. Dan itu telah membantu iman kita. Tujuannya adalah supaya kita pun sampai pada pengalaman akan realitas yang mereka bahasakan itu. Seperti yang dialami oleh para murid dari Emmaus. Karena Yesus sendiri membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Dan Bapak Ibu yang terkasih, betapa perlu kita membaca kitab suci. Karena kitab suci adalah sumber kehidupan rohani yang murni dan abadi. Ini kata-kata dari Dei Verbum. Oleh karena itu, Rasul Paulus menulis kepada umat Efesus, apabila kamu membaca kitab suci atau suratnya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang ada pada zaman angkatan-angkatan dahulu, tidak diberikan
kepada anak-anak manusia. Tapi yang sekarang, ya, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberikan, sekarang dinyatakan dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Maka tidaklah mengherankan kalau Santo Hieronymus berkata bahwa kalau kita mengabaikan kitab suci, kita mengabaikan Kristus. Sebab memang tanpa membaca kitab suci pun yang tertulis teks itu, Roh Kudus bisa melakukan intervensi langsung dalam pikiran kita untuk terbuka dan melihat kebenaran yang diwahyukan. Namun katakanlah secara normal, secara wajar, alamiah, karunia pengenalan itu terjadi melalui bacaan kita akan kesaksian dari orang-orang yang tulisan-tulisan mereka mengandung nilai pewahyuan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sering juga bahwa kita membaca kitab suci. Namun, apa yang kita baca itu tidak membuat kita gelisah. Bacaan kita, kalau kita menggunakan akal budi kita saat membaca, itu harusnya membuat kita gelisah. Saya hanya ingin mengutip pengalaman dari seorang peziarah asal Rusia yang tatkala mendengar kata-kata dari Rasul Paulus kepada umat di Tesalonika, berdoalah senantiasa, atau tetaplah berdoa, dia menjadi gelisah. Maka dia mencari ke sana kemari jawaban atas pertanyaannya, bagaimana caranya berdoa secara terus-menerus. Dari situlah kemudian muncul doa batin yang kita kenal juga di Indonesia, dengan mengucapkan berulang-ulang kata-kata dari Bartimeus. Tuhan, semoga aku dapat melihat. Ini Yeremia juga mempunyai pengalaman yang sama. Yeremia berkata, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Kalau itu yang terjadi, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang bernyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tapi aku tidak sanggup. Nah, ini yang terjadi dengan para murid yang pergi ke Emmaus. Hati mereka berkobar-kobar. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita ingin agar hati kita berkobar-kobar, kita perlu karunia ini. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Kalau kita membaca firman tiap hari, namun hati kita tidak berkobar-kobar, artinya kita perlu karunia ini. Yang berikut, Bapak Ibu yang terkasih, bahwa karunia ini membantu kita untuk menerobos pikiran manusiawi kita. Karunia pengertian ini membuat kita mengalami bahwa Allah yang kita imani itu bukanlah sebuah kegelapan untuk pikiran kita. Dalam artian bahwa kita tidak melihat atau memahaminya. Jika mengandalkan akal budi manusia semata, kita akan mengenal Allah secara superficial atau dari luar saja. Karunia ini memungkinkan kita untuk beralih dari beriman secara teoritis dan spekulatif ke iman yang vital yang diterobosi terang yang datang dari Roh Kudus ini. Kemudian karunia ini membantu kita untuk mengatasi kecenderungan daging manusiawi kita. Bapak Ibu yang terkasih, ada banyak ajaran Yesus yang bertentangan dengan keinginan daging kita. Bagaimana kita bisa menerapkan kata-kata Yesus? Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bagaimana memahami sabda bahagia? Kita dikatakan bahagia kalau kita miskin, berduka cita, lapar, dan lain-lain. Kita perlu karunia pengertian. Ini yang penting, Bapak Ibu yang terkasih, bahwa karunia ini memungkinkan pikiran kita untuk menerobos realitas yang kelihatan atau yang dirasakan indera ke realitas yang tak kelihatan, yang tak berwujud. Berkat terang akal budi ini, apa yang abstrak dialami sebagai nyata. Karunia ini memungkinkan kita untuk
tidak jatuh dalam materialisme yang cenderung membuat kita buta akan dunia rohani dan keilahian. Rasul Paulus berkata kepada umat di Korintus, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal dan nyata. Berkaitan dengan ini, Rasul Paulus menginformasikan kepada kita tentang apa yang memungkinkan hal ini terjadi pada kita, yaitu bahwa kita dianugerahi oleh Roh Kudus. Kita semua yang mengasihi Dia. Karena kepada kita, Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah, selain roh Allah itu sendiri. Nah, roh Allah ini memungkinkan kita untuk mengenal Allah yang transenden, yang tak kelihatan. Sebab roh itu ada dalam diri kita. Kemudian Bapak Ibu yang terkasih, karunia ini membantu kita untuk menerobos dunia fenomena. Dunia kita adalah dunia fenomena. Untuk sampai ke hakikat, mengatasi aksiden-aksiden atau efek-efek yang tampak oleh panca indera kita menerobos ke jantung realitas untuk mencapai hal substansial dalam hubungannya dengan iman kita. Misalnya, melalui kata dan perbuatan Yesus, kita menangkap keilahian Sang Sabda. Karunia pengertian ini memungkinkan kita untuk hanya dengan satu tatapan sekilas, artinya secara intuitif, ya, melihat sebab ilahi, yaitu Allah sendiri, melalui efek-efek. Atau kebalikannya, karunia ini memungkinkan kita untuk dengan terobosan pikiran menemukan berbagai efek yang tersembunyi dalam sebuah sebab. Jadi kita bukan saja dimampukan untuk melihat Allah, tapi kita akan juga dimampukan untuk menemukan bahwa ternyata Allah ini menyebabkan terjadinya segala sesuatu. Jadi kita melihat segala sesuatu akhirnya dalam Allah. Dan terakhir, bahwa karunia ini, Bapak Ibu yang terkasih, memungkinkan kita untuk sampai pada pemuasan hasrat batinia kita yang terdalam, yaitu untuk melihat Allah. Di sini saya mengutip pernyataan yang terdapat dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 30 yang menyatakan bahwa memang sudah dari sononya kita itu dipanggil untuk memandang wajah Allah di mana terdapat kebahagiaan kita. Dari terang ke terang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sejarah kita umat manusia ini adalah sejarah di mana terdapat kesukaan kepada kegelapan. Terang yang sungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia datang ke dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jadi kita, Bapak Ibu yang terkasih, dengan ateisme, aktif, pasif, teoritis, atau praktis, kita dengan agnostisisme, dengan kebebasan manusiawi kita menolak untuk mengerti Allah. Kita menolak terang. Rasul Paulus berdoa agar Tuhan, Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, itu Bapa yang mulia itu, menjadikan mata hati umat di Efesus itu mengerti. Jadi kita perlu memperoleh karunia pengertian ini. Dan berkaitan dengan ini, Bapak Ibu yang terkasih, dalam kitab suci, kita mempunyai dua teks di mana Yesus menyembuhkan orang yang buta. Yang pertama itu adalah Bartimius dari Yeriko. Bartimius ini, Yesus dengan simsalabim, dia menyembuhkan matanya yang buta, sebab dia berkata, Tuhan, semoga aku dapat melihat.
Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ada juga seorang buta yang lain dari Betsaida. Untuk penyembuhannya, Yesus menarik dia dari kalayak ramai, memisahkan dia, jadi ada separasi. Lalu di sana dia dididik oleh Yesus. Yesus meludahi matanya, kemudian dia bertanya, "Kamu bisa melihat sekarang?" "Oh, belum. Saya melihat memang, tapi orang-orangnya itu seperti pohon-pohon." Nah, itu tadi. Tadi kita menggunakan kata obscurity atau kegelapan. Jadi ada obscurity, ya, masih ada kegelapan, tapi jelas ini pohon-pohon ini di depan ini, ya. Saya melihat manusia seperti pohon-pohon. Lalu Yesus menyentuh dia lagi, lalu akhirnya dia melihat dengan jelas, jelas, jelas. Dan Bapak Ibu yang terkasih, Rasul Paulus pun dulu juga mengalami proses yang sama. Dia terjatuh ke tanah dan menjadi buta. Dia bangun mau melihat, nggak bisa. Akhirnya dibawa dan disembuhkan oleh Ananias. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, untuk memperoleh karunia penglihatan ini, karunia pengertian ini, kita perlu sebuah proses progresif. Nah, kita sudah dibaptis, maka kita hendaknya jangan tinggal terus dalam kegelapan. Bangsa yang telah berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Kita sudah melihat terang yang besar. Nah, sekarang dalam terang yang besar itu kita perlu melihat terang. Jadi supaya kita semakin mengerti, semakin terang benderang dalam kita melihat. Sehingga kita bergerak dari terang ke terang, dari pengertian ke pengertian. Demikian Bapak Ibu yang terkasih. Yang ini Bapak Ibu yang terkasih, ingin saya sampaikan bahwa ini jangan berpikir hanya untuk orang-orang yang belajar teologi. Para romo, para suster, para bruder, atau umat awam yang belajar teologi. Ini indahnya ditujukan kepada kita semua. Ini adalah doa Yesus. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya, yaitu orang kecil. Bapak Ibu yang terkasih, semoga doa Bartimeus, Tuhan, semoga aku dapat melihat, dapat menjadi doa kita setiap hari, agar kita tidak terus-menerus berada dalam kebutaan. Boleh ada kegelapan di luar kita, tapi bahwa di dalam diri kita ada terang. Supaya kita tidak terus berada dalam kebutaan, tapi kita melihat dengan terang. Walaupun kita sendiri tunanetra, dengan karunia pengertian ini, kita yang memiliki kesulitan untuk melihat, dapat melihat dengan sangat jelas. Terima kasih dan selamat malam.